BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana. Nah, para saudara, para sedulur, kita harus tetap waspada, ya? Walaupun kita lahir, tumbuh, berkembang, dan besar, atau bahkan akan mati di tanah ini, di lereng Gunung Merapi, tapi tetap kita harus waspada. Pak Lurah. Kita sudah sangat akrab dengan mengenal dengan alam sekitar kita ini. Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio tentang kisah cinta sepasang anak manusia dengan perbedaan status sosial. Aku merasa bukan lagi Setioningsi yang dulu. Setioningsi yang orang desa, lugu, sederhana, dan bisa menerima takdir. Sekarang, aku tidak mampu lagi bersikap seperti itu. Aku bukan lagi seorang gadis yang sederhana. Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo pada saat terjadinya bencana letusan Gunung Merapi. Kisah yang diramu dengan persoalan dendam, kesetiaan, dan kejujuran. Tak ada manusia yang sempurna, dan cinta tak pernah berdusta. Naskah karya S. Tijab, penata suara Indra Mahendra, sutradara Haryoko. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara khatulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung Merapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Setelah Ki Lurah Jatisari pergi, Setioningsi dan Sri Gondang kembali masuk ke ruangan biliknya. Setioningsi kelihatan sangat sedih setelah ayah dan ibunya meninggalkan rumah Ki Sawung Rono. Dia tampak murung. Sri Gondang berusaha menghiburnya. Kok malah menangis? Ada apa, Toyo? Hatiku sedih, Sri. Aku kasihan melihat ayahku. Dia pasti sangat menderita. Aku tahu dia tidak ingin berpisah denganku. Tapi dia terpaksa menempuh jalan ini untuk menyelamatkanku. Aku menyesal sekali, Sri. Mengapa dulu aku bertemu dengan Den Mas Jatmiko, sehingga sekarang kami semua menderita? Sekarang hidupku berbeda. Berbeda bagaimana, Yuk? Berbeda apanya? Aku merasa bukan lagi Setioningsi yang dulu. Setioningsi yang orang desa, lugu, sederhana, dan bisa menerima takdir. Sekarang aku tidak mampu lagi bersikap seperti itu. Aku bukan lagi seorang gadis yang sederhana. Aku telah tercemar oleh keinginanku yang melambung tinggi,
yang belum tentu dapat kucapai. Sudahlah Yu, jangan berpikir macam-macam. Nanti Yuningsih susah sendiri loh. Lebih baik tenang saja. Toh di sini ada banyak teman. Oh ya, katanya Yuningsih mau mandi. Ayo, aku juga sudah merasa gatal sekali. Badanku pada lengket kena keringat bercampur debu. Ayo yuk kita melihat kalinya seperti apa. Kalau airnya bening, kita mandi sama-sama. Dengan hati-hati, Setioningsih dan Sri Gondang menuruni tepian sungai Blongkeng. Kadangkala mereka berpegangan tangan agar jangan sampai jatuh terpeleset. Mereka berusaha menemukan tempat yang airnya bersih serta bening dan terlindung dari pepohonan. Di sini enak yuk, airnya bening sekali, bening dan dingin. Yang penting tempatnya aman dan terlindung dari bebatuan. Jangan sampai terlihat orang lewat, Sri. Iya, di sini tempatnya aman yuk, tidak terlihat dari mana-mana. Itu lihat, ada bongkahan batu besar dan pepohonan tumbang. Nah, di sini agak dalam airnya yuk. Di sini saja mandinya. Iya, Sri. Aku lepas pakaian dulu ya. Kamu jangan terlalu ke tengah. Alirannya deras loh. Nanti kamu hanyut ke sana, kebentur-bentur batu. Tidak yuk, aku pegangan akar pohon kok. Tidak akan hanyut. Lihat, ada ikan kecil-kecil yuk. Ikannya warna merah. Ikan apa ya? Iya, ikan yang biasanya hidup di sungai. Barangkali ikan wader. Nah, kamu ke sebelah sana, Sri. Aku mau ikut berendang. Di sini tempatnya sebenarnya enak yuk, sepi dan udaranya sejuk sekali. Tapi Orang-orangnya kenapa, Sri? Orang-orangnya seram, ngomongnya keras dan kasar. Kalau Paman Sawurono itu pemimpin ya yuk? Iya, dia pemimpin rampok yang bermukim di pinggiran kali Blongkeng ini. Sebenarnya dia juga merasa tidak aman karena dicari-cari oleh pemerintah Mataram. Mengapa harus jadi rampok ya yuk? Apa tidak ada pekerjaan lain? Ya, aku ndak tahu, Sri. Tapi katanya Paman Sawurono itu tidak pernah bekerja selain menjadi begal atau rampok. Itu sudah pekerjaannya puluhan tahun yang lalu. Dulu ayahku juga begitu, Sri. Tapi lama-lama sadar dan malah sekarang menjadi kepala desa Jatisari. Dia dipercaya oleh pemerintah Mataram untuk memimpin pedukuhan. Sri Gondang, yuk, ada apa yuk? Jangan ribut-ribut. Ada orang sedang mengintip. Di sana tuh. Bukan sebelah sana. Nah, itu. Dia merunduk di bawah pohon itu. Itu lihat. Kelihatan ikat kepalanya. Ayo Sri, kita jangan lama-lama di sini. Aku takut. Di sini banyak orang-orang aneh. Tapi kita baru saja mandi yuk, belum bersih. Aku belum gosokan. Nanti saja kita kembali lagi. Sekarang ayo kita pulang. Aduh, hatiku tidak enak, Sri. Ada orang yang memata-matai kita. Dan aku yakin orang itu punya maksud yang tidak baik. Ya udah, kalau begitu ya sudah. Tolong yuk, ambilkan kainku. Lempar sini. Iya. Nih, tangkap Sri. Langit biru cerah, pagi yang sejuk. Hari itu adalah tanggal dan bulan yang dipilih oleh Tumenggung Jayenglogo untuk meresmikan perkawinan antara Kismoroso dan Sudiro. Tampak orang-orang sudah berkumpul di ruangan pendopo. Kedua mempelai juga sudah siap melaksanakan acara yang sangat penting itu.
seorang penghulu keraton Mataram dipanggil untuk memimpin upacara. Dia mengenakan pakaian jas beskap berwarna hitam dan blangkon berwarna terang serta bermotif kembang-kembang. Ki Penghulu sudah siap menikahkan kedua mempelai, dan acara yang ditunggu-tunggu itu pun tiba. Sudiro bersalaman dengan penghulu untuk mengucapkan ijab kabul. Aku nikahkan engkau, aku kawinkan engkau dengan mas kawin. Setelah upacara ijab kabul dilaksanakan, maka acara berikutnya adalah makan siang bersama. Jatmiko tampak sibuk ngobrol dengan dua orang temannya, sesama perwira muda, sama-sama mengikuti pendidikan di Wisma Wiji Pinilihan. Belendung tidak tampak di ruangan pendopo. Abdi yang setia itu rupanya ada di belakang, membantu cuci piring atau mengambil air untuk keperluan memasak. Tak lama kemudian, Jatmiko merasa punggungnya ditepuk dari belakang. Rupanya Puspaningrum, gadis cantik putri Tumenggung Puspoyudo itu tersenyum manja sambil menarik lengan Jatmiko. Mereka berdua beriringan menuju halaman belakang. Puspaningrum langsung mengambil tempat duduk di bawah pohon jambu air yang sedang berkembang. Kang Mas, aku iri banget. Iri sama siapa? Ya sama Diajeng Kismoroso. Kelihatannya Diajeng Kismoroso itu bahagia sekali. Mungkin memang begitu ya Kang Mas. Kalau seorang gadis tiba-tiba sudah dinikahi seorang pria, sudah diresmikan dan disaksikan pihak keluarga, kelihatan lega sekali. Kelihatan tidak ada beban lagi. Apa semua gadis begitu? Mana aku tahu Diajeng. Aku bukan seorang gadis. Ya, Kang Mas kok gitu toh? Lagi pula siapa yang mengatakan Kang Mas seorang gadis? Kang Mas itu seorang pria. Seorang pria tampan, terhormat, berasal dari kaum bangsawan dan punya masa depan cerah cemerlang. Sudahlah Diajeng. Mau apa sebenarnya Diajeng membawaku kemari? Bukankah lebih baik kalau kita ke ruangan pendopo? Kita temui teman-teman kita supaya suasananya bertambah meriah. Ya? Oh, di sini saja Kang Mas. Enak di sini. Duduk berdua sambil... sambil apa ya? Saya tidak tahu Diajeng. Sambil apa? Kapan Kang Mas Jatmiko melamar Puspaningrum? Aku benar-benar sudah tidak sabar lagi. Aku ingin mengalami peristiwa seperti ini. Dilamar dan akhirnya menikah. Resmi menjadi istri orang. Kalau sekarang ini kan aku masih merasa sendirian loh Kang Mas. Seperti belum ada yang punya. Sudahlah Puspaningrum. Tidak enak kalau kita malah duduk-duduk di sini. Tidak sopan. Loh, Kang Mas, mau kemana? Kembali ke sana Diajeng, ke ruang pendopo. Aku takut ibu mencariku. Oh, kok seperti anak kecil saja dicari-cari ibunya. Sudahlah, di sini saja. Aku tahu. Benar apa yang dikatakan orang-orang. Rupanya desas-desus itu ada benarnya. Desas-desus apa? Ya, sudah banyak orang yang membawa kabar itu padaku, Kang Mas. Katanya, Kang Mas Jatmiko punya gandengan baru. Orang desa. Cantik tapi orang desa. Namanya... aduh, siapa ya? Namanya Setionengsih. Iya, benar Kang Mas. Dia benar bernama Setionengsih. Oh, aku tidak percaya. Cantik seperti apa? Apa dia lebih cantik dibanding Puspaningrum? Ya, mungkin. Mungkin dia lebih cantik.
Tapi pasti dia membosankan. Sebab dia bukan orang berpendidikan dan adat istiadatnya masih berbau deso. Kok di Ajeng Puspaningrum malah bicara ngalur ngidul? Maksudnya apa? Akui dulu Kang Mas, akui dulu bahwa Kang Mas sudah punya gandengan baru. Gandengan apa? Macam-macam saja di Ajeng ini. Ayo, jawab dulu pertanyaanku. Benar kan Kang Mas Jatmiko sudah punya gandengan baru? Punya pacar baru? Jangan ngaco di Ajeng. Siapa yang punya gandengan baru? Siapa yang punya pacar baru? Kang Mas Jatmiko, sudah banyak yang ngomong. Bahkan para abdiku banyak yang tahu. Katanya Kang Mas Jatmiko sering pergi ke desa Jatisari. Dia orang Jatisari ya? Hah? Dia orang dari lereng Gunung Merapi? Cukup di Ajeng. Aku tidak mau lagi bicara masalah ini. Tapi aku mau. Aku mau mendapat jawaban dan kepastian. Aku tidak mau dijadikan permainan. Baiklah. Sekarang apa kemauan di Ajeng Puspaningrum? Aku akan berusaha menurutinya. Jawab pertanyaanku dengan jujur, Kang Mas. Apa benar Kang Mas Jatmiko sekarang sudah punya gandengan baru? Tidak benar. Apa benar Kang Mas Jatmiko punya pacar baru, orang dari desa Jatisari, anak Pak Lurah? Tidak benar. Bohong. Dusta. Awas, Kang Mas. Aku orang yang paling tidak senang dibohongi. Aku akan marah besar dan aku akan menaruh dendam. Terus di Ajeng maunya apa? Di Ajeng maunya aku menjawab apa? Ya jawaban yang benar, yang jujur, yang tulus. Itu tadi jawabanku. Jawabanku jujur dan tulus. Apa yang di Ajeng tuduhkan memang tidak benar. Semua itu fitnah. Semua itu bohong. Kang Mas Jatmiko, mau kemana? Maaf di Ajeng, aku tidak mau merusak suasana hikmat perkawinan adikku. Hari itu, Ki Lurah Jatisari mengumpulkan warga desanya. Dia bermaksud memberikan pengarahan sehubungan dengan tanda-tanda dan gejala Gunung Merapi yang bakal meletus. Ki Lurah menekankan betapa pentingnya untuk bisa menemukan tempat berlindung ataupun tempat untuk menyelamatkan diri jika terjadi letusan Gunung Merapi yang dahsyat. Terutama sekali bahaya ancaman awan panas atau yang dikenal dengan wedus gembel. Awan panas itu akan meluncur dengan cepat dan bergerak sesuai arah angin. Karena hawa panasnya sangat tinggi, maka bahaya wedus gembel benar-benar sangat mematikan. Jarang yang bisa selamat jika kena terjangan wedus gembel. Nah, para saudara, para sedulur, kita harus tetap waspada. Ya? Walaupun kita lahir, tumbuh, berkembang, dan besar, atau bahkan akan mati di tanah ini, di lereng Gunung Merapi, tapi tetap kita harus waspada. Pak Lurah. Kita sudah sangat akrab dan mengenal dengan alam sekitar kita ini. Kita sudah menikmati hasil berbagai macam tanaman yang tumbuh di tanah Jatisari ini. Dan kita juga sudah beberapa kali mengalami bencana letusan Gunung Merapi. Bahkan ada beberapa orang yang tidak bisa diselamatkan nyawanya. Terutama mengenai wedus gembel, para sedulur. Kita harus waspada betul dengan yang namanya wedus gembel. Ya, dengarkan ya. Awan panas ini sangat berbahaya. Dia akan menghanguskan apa saja yang dilewatinya, termasuk binatang, juga manusia. Pohon-pohon akan terbakar dan rumah juga akan dilalap habis.
Daya rusaknya sangat mengerikan, poros dulur. Oleh karena itu, sekali lagi kita harus waspada. Ya. Pertama, kita harus tahu arah angin. Dan kedua, arah angin. Dan kedua, kita harus mengikuti aturan bagaimana caranya menyelamatkan diri. Ya, kemana kita harus mengungsi dan di mana tempat yang aman untuk menghindari murkanya Eyang Merapi. Ya, Maaf Ki Lurah, ya. sepertinya gejala-gejala Eyang Merapi mau meletus lagi sudah bermunculan. Saya merasakan udara di sekitar kita sudah mulai panas, Ki Lurah. Betul. Mata air banyak yang kering. Benar Pak Lurah. Saya beberapa kali mendengar suara gemuruh dari dalam tanah. Dan ada lindu atau gempa bumi ringan di sana sini. Tumbuh-tumbuhan juga banyak yang layu, Pak Lurah. Benar, saudara-saudara. Bahkan binatang di sekitar lereng Merapi sudah banyak yang pindah tempat. Rata-rata mereka kelihatan tidak betah dan gelisah. Betul. Mereka sudah mulai mengungsi. Nah, ini merupakan tanda-tanda bahwa kita pun harus siap siaga untuk mengungsi. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara khatulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, saudara pendengar, demikianlah serial Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana seri ke-32 yang didukung oleh para pemain Ajeng sebagai Setioningsih, Nika sebagai Sri Gondang, Nanang sebagai Jatmiko, Endang Ayu sebagai Puspa Ningrum, Elsa Surya sebagai Ki Lurah, dibantu oleh Indra dan Hani, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi di desa Jatisari? Dan bagaimana nasib percintaan Setioningsih dan Jatmiko? Dan benarkah Gunung Merapi pada akhirnya akan meletus? Saudara pendengar, silakan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa. Di alam semesta, jalani semua perintahnya. Tak peduli dengan kasta, dari Brahma sampai Sudra. Ada yang di atas, kadang di bawah, seperti roda yang terus berputar. Duka dan cinta, senang dan sengsara, semua ada di dalam alur ceritanya. Kita semua telah mendapatkan peran